بالله من الشيطان الرجيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kawan-kawan sekalian yang sahabat-sahabat semua pemirsa semuanya yang ngikutin MBKR ini, mentoring bareng Kang Randy ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahin kehidupannya, dibaikin kehidupannya, dikasih petunjuk. Saya terima kasih atas respon yang sangat-sangat positif via Twitter ya. Terus juga via email. Aduh, makasih banget. Semoga insyaallah MBKR ini makin berkah. Kita masuk lagi dalam MBKR episode ke-7 ya. Sekarang episode ke-7 kita masih bahas tentang model pribadi muslim. Nah, episode ke-5, 6, 7 dan yang ke-7 hari ini kita berfokus pada surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 24 dan 25. Yang bahasannya itu bahwa tauhid atau kalimat yang baik itu asluha tsabit wa far'uha fis sama. Lalu tu'ti ukulaha kullahini bismi rabbihah. Nah, saya hari ini akan berbicara tentang kenapa sih kita harus produktif gitu. Kenapa kita harus produktif? Ini yang banyak gak disadari sama teman-teman. Kan saya ada gambar begini nih kemarin, ada gambar begini bahwa seorang muslim itu harus soleh, lalu juga harus produktif, ya produktif dan juga harus manfaat. Nah, lalu apa hubungannya dengan faham materialisme? Nah gitu. Ada yang nantang saya gitu tuh. Kang Ren, disuruh produktif nih, jangan-jangan suruh jadi kaya. Ya nggak beda deh sama gurunya Ustadz Yusuf gitu kadang-kadang gitu ya. Pasti ngomonginnya bisnis duit gitu. Nah, izinkan saya coba ngebahas dari persepsi yang mungkin guru saya nggak bahas, yang mungkin Ustadz Yusuf nggak bahas ya. Jadi ini saya sekalian juga izin nih sama guru Yusuf nih ya, untuk menjelaskan tentang produktivitas ini. Nah, gimana sih teman-teman, kenapa sih kita mesti produktif? Ini saya coba terangin ya teman-teman sekalian. Gini, teman-teman, saya ingin jelasin tentang market gitu loh. Jadi karena memang keseharian saya adalah seorang CEO, seorang MD, Managing Director yang secara profesional dibayar orang untuk memimpin perusahaan. Jadi saya akan coba bahas dari sudut pandang bisnis. Dari sudut pandang kenapa kita harus produktif. Gini, market. Teman-teman, ini market, Anda suka nggak suka orang itu ya. Anda suka nggak suka orang itu makan siang setiap hari. Makan siang setiap hari. Misal saya sebut di sini adalah komunitas pekerja atau karyawan di Sudirman. Di Jalan Sudirman. Atau kita kecilin lagi. Misalnya di salah satu gedung di Sudirman. Gedungnya 20 lantai. Satu lantainya kira-kira 50 orang bekerja. Jadi simsalabim abrakadabra ini ada 1000 orang. Yang setiap jam makan siang setengah 12 atau jam 12. Tet gitu. Ini 1000 orang nih keluar nih. Cari makan. Kalau 1000 orang ini budget makan siangnya 25.000, Anda suka nggak suka? Anda suka nggak suka? 25.000, 1000 orang ini budget makannya 25.000. Anda suka nggak suka? Maka satu gedung itu sekali turun, itu dia ngeluarin budget, bawa market, bawa duit 25 juta. 1000 orang, satu orangnya 25.000. Bahkan mungkin 50.000. Kalau ini 50.000 jadi 50 juta nih. Jadi hubungannya dengan produktif itu apa Kang? Gini loh, di market itu Anda suka nggak suka orang itu pasti belanja makan siang, 50 jutanya pasti keluar. Nah, itu cuma 1000, ada satu kantor itu mungkin daerah perkantoran 10.000 orang.
Kalau 10.000 orang dikali 50.000 teman-teman sekalian, antum bayangkan itu 500 miliar. 500 miliar itu jadi uang makan siang nih 500 miliar. Anda suka nggak suka orang keluar uang 500 miliar. Anda suka nggak suka orang keluar uang 500 miliar. Anda suka nggak suka orang membelanjakan 500 miliar. Belanja itu nggak ada pilihan. Semua orang belanja, dia membelanjakan 500 miliar. Cuma pertanyaannya 500 miliar itu dibelanjakan ke siapa? Ini dia. Kita sekarang berbicara tentang pasta gigi. Apakah pasta gigi kita pasta gigi nasional yang biasa dipakai rakyat Indonesia hari ini itu? Kan kita nggak produktif. Ayo brand air mineral, ayo coba pikir brand air mineral. Keluar tuh brand tuh, ting gitu. Apakah brand air mineral itu milik orang Indonesia? Milik Indonesia. Saya nggak anti asing, enggak. Nanti aneh gimana lagi. Ini bukan pembahasan politik, enggak. Cuma ini pembahasan produktivitas. Anda suka nggak suka orang tuh belanja. Jadi siapa yang menang? Yang produktif. Kenapa Rasulullah dan para sahabat itu dulu kaya banget di zaman para sahabat? Karena dia produktif, perdagangannya bagus, jujur, produknya bagus. Kalau jual pecah belahnya beres, kalau jual kainnya beres, kalau jual pangannya bagus, gandum jelek mana, gandum bagus mana, roti jelek mana, roti bagus mana. Produktif, punya daya saing, punya daya jual. Nah sekarang kita kalau nggak produktif gimana? Ini kalau misalnya saya terusin lagi jadi manjang nih. Kalau saya terusin lagi termasuk juga pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja. Ini di sebuah tempat ada misalnya perusahaan cetakan, ada perusahaan IT, ada perusahaan macam-macam. Nah si perusahaan ini kan tentu ngambil orang atau meng-hire, mempekerjakan orang yang berdampak bagi perusahaannya kan gitu. Dia akan pakai orang yang orang itu bisa berdampak bagi perusahaannya, yang bisa memberikan nilai, yang bisa memasukkan rupiah lagi ke perusahaannya. Sekarang pertanyaannya, gimana posisi kita sebagai muslim? Apakah kita sudah menjadi SDM unggulan? Nah, di sini pertanyaannya. Nah, maka dari itu di sini tuntutan Allah Subhanahu wa taala di mana kita mesti berkarya. Kita mesti menghasilkan sesuatu. Nah, gimana caranya nanti kita akan bahas di segmen yang kedua. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di episode ke-7 segmen kedua. Nah tadi kita sudah ngebahas teman-teman sekalian kenapa kita harus produktif. Karena mau gak mau ya orang tuh pasti belanja gitu loh. Mau gak mau orang pasti nyerap tenaga kerja. Mau gak mau sebuah perusahaan pasti berjalan. Sekarang tinggal ditanya di manakah SDM kaum muslimin gitu. Kok kita yang umat Islam kadang-kadang tertinggal. Karena menurut saya kita nggak nyatu nih sama Qur'annya. Padahal Qur'an itu sudah menyatakan kalau Anda bertauhid itu insya Allah Anda menjadi kalimat yang baik. Oke, sekarang kita akan masuk ya. Ketika Anda bertauhid teman-teman sekalian, maka Anda berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Anda meyakini Allah Subhanahu wa taala, maka visi kita jadi berbeda. Nih, orang sekuler itu cuma sampai di sini nih, mati. Ini orang sekuler sampai di sini. Udah, habis mati, udah. Jadi yang dipakai adalah humanisme. Sama manusia harus baik dan seterusnya. Nah, kita sebagai umat Islam itu di sininya masih ada lagi. Afterlife-nya masih ada lagi. Afterlife-nya masih ada lagi. Karena ada afterlife ini, maka konsep dalam Quran itu adalah di kehidupan kita ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata di surah Al-Mulk ayat pertama itu ahsanu amala, siapa yang paling baik prosesnya, siapa yang paling baik amalnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya Anda di sini ahsanu amala, harusnya kalau dagang ahsanu amala, produknya bagus, customer puas. Harusnya kalau ahsanu amala, jadi trainer, jadi pengajar yang diajarkan paham dan berdampak, change, berubah. Harusnya kalau ahsanu amala di perusahaan macam-macam, misalnya jadi wartawan, beritanya bagus dan seterusnya. Ini ahsanu amala.
Dan teman-teman sekalian, kalau misalnya Anda sudah ahsanul amala, itu rupiahnya otomatis masuk. Ini saya ajarin di segmen yang kedua ya, sedikit tentang masalah bisnis gini. Saya akan ajarkan sebetulnya kenapa sih pada saat di lapangan itu kok orang ngasih barang atau ngasih sesuatu terus orang yang lain mau ngasih uang. Ini kalau misalnya ini penjual ya, ini penjual, ini pembeli. Ini saya akan ngajarin nih sedikit nih. Nanti nyambung sama tauhid. Kenapa sih ada orang di sini ngasih produk, terus dia mau ngasih rupiah. Oh kan ngebayarin produknya Kang. Oh enggak kayak gitu sebetulnya. Gini, produknya misalnya beras. Kenapa dia bayar mahal beras yang ada di swalayan, tapi kenapa dia nggak beli yang murah aja di sawah misalnya? Wah Kang di sawah kan jauh Kang, wah belum lagi becek segala macem, belum lagi kualitasnya nggak terjamin segala macem. Oh kita belinya di swalayan dong Kang. Di swalayan itu kualitasnya lebih terjamin, lebih bagus, lebih mantep kalau kita beli di swalayan. Jadi sebetulnya kita keluar uang lebih banyak itu teman-teman sekalian bukan beli produk tapi beli manfaat. Coba perhatikan. Kita beli manfaat. Kita nyuci mobil nih, hitung aja sabunnya, airnya. Hitung deh sabunnya, airnya. Dan yang misalnya biaya yang masuk di situ. Nggak nyampe 40.000 tapi kita rela bayar 40.000. Karena kita manfaat tadi itu, kita nggak perlu nyuci. Ada orang yang nyuciin, kita bayar jasanya, kita bayar sewa tempat dan seterusnya kan. Otomatis tuh tempat cuci mobil kan sewa tempat, investment tempat. Jadi uang ini teman-teman itu bayarin manfaat gitu loh. Banyak juga yang nanya, Kang kok bisa sih itu di industri training gitu ya. Saya juga ada di industri di dalamnya. 2 jam bisa dibayar 15 juta. Kadang-kadang seorang pembicara 3 jam bisa 80 juta. Karena kalau misalnya memang dia bisa membawa manfaat senilai 1 miliar. Kehadiran dia bisa mendorong kenaikan sales sampai 10 miliar. Maka perusahaan kalau spending 85 juta kecil Pak. Gitu. Jadi ketika Anda memberi manfaat, rupiahnya masuk. Nah manfaat ini semangat siapa sih? Manfaat ini semangat Islam, Allahu Akbar. Manfaat ini semangat Islam teman-teman sekalian. Kalau ada manfaat, nanti uangnya datang sendiri. Sorry nih saya bahas ya, Google. Ada nggak Google itu minta duit sama kita? Google memberikan fasilitas pencarian. Bahkan beberapa dari teman-teman sekarang menikmati fasilitas YouTube dari Google. Gratis semuanya dikasih. Orang dapat manfaat dari situ. Akhirnya karena manfaatnya gede, uangnya otomatis gitu. Ketika ada crowd nih dalam hukum bisnis ya. Crowd, keramaian, create, cash. Tuh hukumnya gini. Ketika ada crowd, udah gampang cash. Orang masang iklan, rela bayar sekian dolar per klik. Manfaat. Nah sekarang semangat bermanfaat itu saya rasa di mana di kaum muslimin gitu, di teman-teman muda. Saya sebagai CEO di Kekebusana ya, direktur di Kekebusana, alhamdulillah nih punya para manajer, lapis staff yang benar-benar setiap hari fokus apa kontribusi saya ke perusahaan, apa kontribusi saya ke perusahaan. Bahkan kadang konflik-konflik saya sama manajer itu adalah konflik-konflik, Kang kok saya ngerasa nggak jelas nih kerjanya begini, nggak terarah. Nggak ada ukuran kebermanfaatan. Semuanya pada nantang minta manfaat. Karena semangat di Kekebusana adalah gimana kita mendeliver manfaat. Jangan salah loh ya. Kru YMTV yang di sini itu ngupload YouTube nih, kalau saya ngobrol sama kru, salah satu kru kadang 3 jam, kadang sekian jam, berat bener. Nah, Allahumma sholli Muhammad, semoga nih perangkatnya makin canggih dah. Kali-kali nanti kita dikasih satelit ya sama siapa gitu. Sekali langsung cepet jeng gitu kita sekali ngupload kan. Nah YMTV juga luar biasa. Kita lagi syuting begini, jangan teman-teman sih nontonnya santai gitu ya. Tapi ini ada lighting teman-teman sekarang, ada rigging, ada kamera berapa titik, ada tim kreatif, ada ngejagain soundman, segala macam. Ini bentuk kita untuk memberi manfaat yang lebih sama teman-teman sekalian. Gitu. Teman-teman bisa ngaji, bisa bertumbuh. Nanti kalau bertumbuh sendiri, insya Allah rupiahnya ngikut. Ya jangan lupa pasang iklan. Nah, teman-teman. Ini yang muncul-muncul di bawah ini ada Kekebusana, ada teman-teman yang lain. Ini para sponsor-sponsor ini insya Allah yang nanti akan mendukung dakwah kita. Nah makanya kalau teman-teman nanti bisa berinteraksi terus, bagus tuh. Viewersnya 1.000, viewersnya 2.000, tumbuh terus sampai viewersnya jutaan, makin manfaat. Nah kembali lagi ke sini teman-teman sekalian, manfaat ini semangatnya kaum muslimin.
manfaat ini semangatnya kaum muslimin. Saya juga terus-terusan begitu. Gimana caranya produk dari bisnis saya, produk dari perusahaan yang saya pimpin terus-menerus bisa ngasih manfaat. Nah, harusnya teman-teman sekalian, kalau kita makin yakin sama Allah, kita yakin ada hari akhir, kita makin benar-benar manfaat. Allah Maha melihat, jangan kerja beres cuma ada pimpinan, ada supervisor. Ya, tapi yakinlah kalau kita tauhidnya bagus, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita serius kerjanya. Itu salah satu contoh tauhid bikin kehidupan kita makin oke. Sambung lagi ya di segmen yang ketiga. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, episode ke-7 segmen ketiga. Nah, jadi nyambung tadi di manfaat, berarti kurvanya jadi begini nih, diagramnya jadi begini. Kita ya, seseorang itu ketika dia bisa memberikan advantage atau benefit yang tinggi, maka otomatis income-nya juga akan ngikut tinggi. Benefitnya tinggi, tanggung jawabnya di perusahaan tinggi, mengatur seluruh departemen, mengharmonikan seluruh keberjalanan, benefitnya tinggi, income-nya tinggi. Makanya ada skala dari penggajian, mulai dari direktur, manajer, mid management, sampai entry level, sampai magang. Karena makin rendah benefitnya, income, kalau makin rendah benefitnya, makin rendah income-nya. Makanya saya hadir di MBKR ini, teman-teman sekalian, jangan kaget kalau misalnya ini mentoring bareng Kang Randy, kita ngaji kok nanti ada ilmu pengembangan diri, ada disuruh belajar public speaking, ada disuruh belajar untuk berani presentation, ada kok malah belajar dunia. Lah emang Islam tuh lengkap. Sekarang kan jadi kita kacau nih karena begini-begini kita nggak paham. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat. Orang terbaik di antara kamu tuh orang yang paling bermanfaat. Udah cuma sampai sekat masjid doang. Begitu di kantor nggak dampak gitu loh. Harusnya kalau khairun nas li anfa'uhum linnas. Gini, saya mau jadi orang yang terbaik. Saya mau manfaatnya baik. Kalau Anda di kantor coba masuk jam 8, duduk dulu terus tanya sama dirinya, saya ini ada manfaat atau enggak? Gitu. Kehadiran saya ini berpengaruh nggak di industri ini? Kalau perlu tanya sama user. Kalau saya boleh nih cek ya. Tapi mudah-mudahan nggak ditonton bosnya ada ini ya. Ngomong deh sama bos, Pak saya mau resign Pak. Kalau bos Anda gelabakan, waduh jangan resign. Aduh ini gimana nih, masih banyak kerjaan bla bla. Nah, Anda berdampak. Enggak Pak, cuma ngetes. Ya gitu. Enggak Pak, cuma ngetes doang. Saya berdampak nggak sih? Tapi kalau misalnya Anda resign, saya mau resign. Aduh alhamdulillah, saya tuh nunggu kamu resign kapan gitu. Teman-teman ini problem maker mau resign nih, udah syukuran. Nah, apalagi sampai begitu. Kita di kantor tuh digaji beban kantor. Ini lihat ya. Sorry nih jadi ngajarin bisnis nih. Ini jadi malah kayak training karir nih. Udah nggak apa-apa ya, namanya juga MBKR gitu ya, mentoring bareng Kang Randy, suka-suka Kang Randy ya. Ini bisnis proses nih begini nih, bisnis proses begini. Anda di dalamnya bisnis proses. Bisnisnya ngeluarin produk, habis itu dapat income. Dari income ini keluar lagi cost beli bahan baku. Yang bertahan jadi profit. Dalamnya kehantam cost biaya. Cost ini siapa? Cost ini bayarin Anda itu gitu loh. Cost ini bayarin Anda. Ini cost ini biaya gaji Anda. Anda tuh digaji dari mana? Dari income. Dari income perusahaan. Income perusahaan dari mana? Dari produk. Dari kualitas produk. Kalau Anda nggak ada berdampak sama kualitas produk, nggak ada berdampak sama manfaat, maka gaji Anda ini zolim ini. Zolim gaji Anda itu. Karena Anda makan gaji perusahaan, Anda nggak ada dampaknya sebenarnya sama income sama profit. Waduh. Makanya muslim, mukmin, ayo mukmin, semangat. Coba lupain gaji dulu tapi semangat berkontribusi. Di bisnis bagusin produk. Tanya sama pasar, Pak ayamnya udah gimana, Pak enak nggak? Jangan kalau dikomplain sama customer takut. Saya paling seneng tuh dapat komplain customer, Mas ini dicuci Mas, kadang-kadang ini boleh loh, saya tarik tuh kadang-kadang bajunya tuh. Yang mana nih bajunya, saya mau lihat dulu. Apa salah bahannya, apa salah vendornya.
Mas ini badannya XL tapi ini lengannya salah. Oh ya yang mana Bu? Yang mana Bu? Yang salah yang mana nih? Apa masalah produksinya, ada masalah apanya? Kita semangat berkontribusi. Ayo yang sekarang lagi ada di sekolah-sekolah Islam, bapak-bapak yang megang yayasan. Apakah pembelajaran di sekolah sudah berdampak bagi muridnya? Fokus pada itu. Saya rasa kalau setiap mukmin fokus pada kebermanfaatan, fokus pada produktivitas, fokus pada kontribusi, jadi duitnya ngalir sendiri. Kalau duitnya udah banyak, mau manfaat gampang. Makanya tu'ti ukulaha nggak saya bahas di episode sendiri. Insya Allah otomatis. Kalau uangnya banyak, produktif insya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih sebuah arahan indah banget. Apa? Akarnya dulu beresin. Kita lihat ini ya, flow algoritmanya ya. Algoritma itu ketinggian ya bahasanya. Urutannya coba. Akarnya dulu beresin. The first things. Nanti dahannya otomatis gede sendiri. Nanti kalau dahannya udah gede, sinar mataharinya bersinar, fotosintesisnya bagus, nanti buahnya otomatis ada sendiri. Dan buah ini itu zat makanan yang kelebihan diproduksi oleh si tanaman tadi, si pohon tadi. Baru jadi buah gitu loh. Jadi selesai dulu sama diri sendiri baru dia jadi buah. Nah maka dari itu insya Allah teman-teman jangan cuma stop sampai qiyamul lail, jangan cuma stop sampai baca Quran, jangan cuma stop sampai sholat 5 waktu, tapi beresin dong kehidupan karirnya. Beresin dong kehidupannya jadi pengusaha mah yang bener. Jangan happy dengan debt yang besar tapi cash flow nggak ada. Saya singgung aja, soalnya saya pernah nih jadi bisnis konsultan pernah. Yang karir karyawan jangan cuma ngerasa Kang kerja males, kerja rajin, gajinya sama. Itu pemikiran musyrik, pemikiran fasik tuh. Pemikiran yang gak mukmin. Kita nih sebagai mukmin harus punya keyakinan. Kalau kita nanti kinerjanya besar, kalau kinerjanya bagus, insya Allah Allah akan kasih kita lebih baik. Nih, saya gambarin ya flow kurvanya. Ini saya mulai kehabisan tempat. Gak apa-apa. Oke, saya gambarin flownya. Ini kalau berpikir kita mukmin. Kalau di sini kita, di sini perusahaan, company corporate. Kalau kita kasih corporate itu kualitas kerja 10 juta, tapi corporate cuma bisa ngasih gaji kita 7,5 juta, kita nabung tuh. Kita nabung kebaikan 2,5 juta. Kualitas kerja kita 10 juta nih. Gajinya 7,5, kita nabung kualitas kerja 2,5 juta. Tapi kalau kualitas kerja kita 7 juta, tapi kita terima gaji 10 juta, kita minus 3 juta tuh. Ini yang bikin jadi bala musibah. Udah Allah tuh maha adil, insya Allah. Yuk, mari saya berharapnya apa? Teman-teman yang di lingkar MBKR ini adalah orang-orang yang produktif di pekerjaannya. Orang-orang yang semangat kerjanya. Oh ini manfaatnya. Orang-orang yang bisa benar-benar mengimplementasikan alam tara kaifa daraballahi mathalan kalimatan thayyibah asluha tabit wa far'un fis sama tu'ti ukulaha. Mimpi saya mudah-mudahan kita kerjain setahun ini 1 juta yang ngaji di MBKR ini insya Allah. Insya Allah. Akan ada generasi-generasi yang soleh, qiyamul lailnya bagus, tilawahnya bagus, hafalannya bagus. Tapi jadi direktur, jadi profesional dan juga punya pesantren, punya kebermanfaatan insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istiqomah ya, ngaji di MBKR ya, 30 menit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.